Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Kekuatan setiap orang adalah saat kita melihat ada Tuhan nyata dalam keluarga. Dengan bersatu hati, datang memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetap membangun mesbah keluarga. MK tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh kepala keluarga atau ketua MK masing-masing. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Adik-adik bisa sekolah minggu secara online dari link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Pastikan kirim foto saat menyaksikan sekolah minggu secara online. Mulai bulan September, kita akan mengadakan sekolah minggu tatap muka setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai gedung gereja pukul 8:30. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Kartu sosial dibagikan setiap minggu kedua dan ketiga di bulan yang bersangkutan. Setelah diisi, kartu dapat diserahkan kembali ke Ibu Ambar. Laporan sosial dapat dilihat di WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Herman Prasetyo pada tanggal 7 September. Ibu Jusanova Monica pada tanggal 7 September. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk adik-adik sekolah minggu, boleh naik ke lantai 2 di atas, ya, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Saya melihat senyuman-senyuman manis pagi hari ini ya. Kita mau mengucap syukur pada pagi hari ini kepada Tuhan karena anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita semua.
sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami senantiasa Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan segala pujian syukur bagi. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan Allah kita, Allah yang layak kita sembah dan kita puja. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menopang kami Tuhan Yesus dalam segala musim kehidupan kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur. Kau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian penyembahan kami Yesus. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik, Kau satu-satunya Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Yesus. Engkau kami sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang indah di tengah persoalan kehidupan kami Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, perlindungan-Mu nyata Yesus. Kau selalu lindungi kami, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus, syukur bagi Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Engkau yang mulia, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa.
layak, Kau Allah yang layak terima pujian kami. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selama-lamanya. Haleluya. Kau satu-satunya, Kau Allah kami. Kami percaya mujizat-Mu nyata, mujizat Tuhan nyata. Kau hadir di tengah kami, Kau hadir di sini. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Allah kami. Kau lihat kami Yesus, setiap tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Kau sungguh nyata. Segala pujian, syukur, hormat bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Mari jemaat saja. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan, sujud di hadapan-Mu Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, nyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, segala pujian kami Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan sorak-sorai yang paling dahsyat untuk nama Tuhan, kami sembah Kau Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau layak kami sembah selama-lamanya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan.
Biarlah Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya Engkau ada di dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, yang siap memuji nama Tuhan. Katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling dahsyat untuk nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Berikan senyum, berikan kedipan mata yang paling manis buat kanan kiri depan belakang. Aku siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Angkat tangan saudara. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan lebih dalam hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami lebar-lebar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, amin, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Ada hambanya kami persilakan. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat Kami perlu Kau. Sekali lagi kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Kami memerlukan Engkau dalam segala keadaan kami. Sebab kami tahu di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, kami akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Terima kasih untuk pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan. Berkati urapi kami semua, supaya kami boleh hidup
mengalami penggenapan janji Tuhan yang dinyatakan pada waktu yang tepat. Terima kasih, kami bersyukur berkat-Mu pagi hari ini untuk kami semua. Kuasa firman-Mu bekerja sehingga kami mengalami keadaan hidup yang berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Tetap bersuka cita. Sepertinya perlu penambahan sedikit kursi, tapi cukup ya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama pada kesempatan hari ini berbicara mengenai pelayanan. Ya. Kalau kita melihat pada bulan ini kita berbicara mengenai pelayanan, ya. Melayani Tuhan. Siapa yang harus melayani Tuhan? Pertanyaannya, siapakah yang harus melayani Tuhan? Siapa yang harus melayani? Halo? Semua orang, ya. Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita mengikut Yesus, kita meneladani Yesus, kita mau menjadi seperti Yesus. Artinya setiap orang percaya seharusnya melayani. Amin. Ya. Tetapi bagaimanakah kita harus melayani? Apakah saya harus di mimbar semuanya? Iya. Tidak muat. Iya. Apa itu yang dimaksud dengan pelayanan? Apakah pelayanan hanya di mimbar? Setiap kita yang di depan ini merupakan pelayan-pelayan Tuhan. Salah satu bagian dari pelayanan. Tetapi ternyata pelayanan itu sendiri yang disampaikan oleh Yesus. Yesus berkata, segala sesuatu. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 40 kalau tidak salah. Segala sesuatu yang kamu lakukan atas salah satu saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Itu kata Tuhan. Jadi ternyata pelayanan itu tidak sebatas sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang di depan mimbar gereja, sesuatu yang rohani. Karena ternyata segala sesuatu yang kita kerjakan seharusnya itu bentuk wujud pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Sebab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan, itulah pelayanan. Sudah melakukan Bapak Ibu? Dengan segenap hati. Apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati kita, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Itu yang dinamakan melayani Tuhan. Amin. Jadi kita seringkali berpikir dan mungkin malah bingung. Apakah itu pelayanan? Kita melayani Tuhan itu yang bagaimana? Ternyata ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang yang hina, orang yang perlu pertolongan, orang yang perlu ditolong, kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita mendasari firman Tuhan dengan kita membaca ayat yang tidak panjang. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota
sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Langsung lompat ayat yang ke 12-13, jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kita mengerti bahwa ternyata melayani Tuhan itu sesuatu yang bukan abstrak, tetapi real, nyata, bisa kita lakukan. Sebab ternyata dengan segenap hati kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu artinya kita sedang melayani. Amin. Sebagai pegawai kita melakukan dengan segenap hati, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahkan di pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita dengan segenap hati dan melakukannya seperti untuk Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Amin. Jadi seringkali orang salah berpikir bahwa pelayanan itu rohani atau jasmani. Ternyata pelayanan itu hidup kita, karena Yesus sendiri memberi teladan. Dia datang ke muka bumi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Katakan bersama saya, melayani. Melayani. Yang menjadi pertanyaannya, hari-hari ini kita banyak dilayani atau melayani, Bapak Ibu Saudara? Biasanya sebagai suami, ini enggak di sini, di Suriname ya. Itu dia duduk lalu tinggal nunjuk-nunjuk, semua melayaninya. Pernah mengalami bapak-bapak mengambilkan itu, bawa sini, sana, ke sono dan sebagainya. Iya. Itu sebabnya kita belajar hari-hari ini, apa yang dikerjakan Yesus itu seharusnya kita lakukan. Dasar dari melayani, ya. Next. Dasar dari melayani itu penting. Kenapa? Dasar untuk melayani Tuhan itu seperti dasar sebuah pondasi. Kuat dan tidaknya pondasi sebuah rumah akan terlihat saat ada apa? Ada hujan, badai, goncangan. Jadi dasar pelayanan kita, motivasi yang kita kerjakan untuk melayani itu terlihat dari apa? Dari ketika kita menghadapi masalah. Kalau sebuah rumah ada fondasi, fondasi itu letaknya di mana? Gak ada orang bangun fondasi di atas, gedengnya di bawah. Fondasi di bawah. Itu akan nampak kekuatannya ketika ada goncangan, ada hujan, ada angin, ada badai. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita berkata, aku sudah melayani, aku melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Bagaimana dengan ketika ada masalah, ada kesulitan? Masih tetap melayani? Masih tetap dengan roh yang menyala-nyala, mengerjakan sesuatu dengan rajin? Itu harus punya dasar yang kuat. Ya. Jadi penting ini dasarnya. Klik. Ya, dasar yang pertama untuk kita bisa tetap konsisten melayani apa? Menjadi kuat oleh kasih karunia. Jadi kekuatan kita untuk tetap bisa melayani konsisten adalah dengan kekuatan dari Tuhan kita akan dimampukan untuk melayani. Jadi ternyata melayani, sikap melayani itu bukan kekuatan kita. Sebab kekuatan kita itu terbatas. Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, roh itu apa? Penurut, tetapi daging lemah ya. Kita ini terdiri dari manusia daging yang seringkali lemah, tanpa kekuatan, tidak mampu, tidak sanggup, terbatas. Sehingga kita seringkali menghadapi segala sesuatu tidak kuat, tak sanggup. Seperti ada lagu mengatakan, aku tak sanggup lagi menerima, apalagi itu? Itu lagu tahun zamannya Mas Nanang. Ya. Sebab firman Tuhan dengan jelas di ayat 1 mengatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Ternyata kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu. Jadi untuk kita tetap melayani Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Perlu kasih karunia, perlu anugerah, perlu penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana kita tetap mengalami kekuatan oleh kasih karunia? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ada orang berkata bahwa bersekutu dengan Tuhan tidak dibatasi dengan waktu, tempat, dan sebagainya, sewaktu-waktu. Tetapi seringkali orang tidak mengalami sesuatu yang penting untuk bersekutu dengan Tuhan karena merasa bahwa bersekutu dengan Tuhan di mana saja, kapan saja. Tapi kan harus jelas apa yang harus kita lakukan. Kita harus belajar persekutuan dengan Tuhan. Yang penting, esensinya adalah ada dua yang saya tahu ya, yaitu doa dan firman Tuhan. Itu bersekutu dengan Tuhan, amin. Itu yang penting. Jangan sampai meninggalkan yang penting itu. Contoh, kalau kita beli mie ayam, apa yang penting di mie ayam itu? Loh, yang penting apa? Yang penting di mie ayam itu? Misalnya gini, kita beli mie ayam, Pak beli mie ayam gitu. Tapi nggak pakai mie sama ayam Pak, lah mangkok tok. Dan seringkali kita bersekutu dengan Tuhan tanpa doa dan firman Tuhan. Dapat apa? Kosong. Melompong, iya benar nggak? Seringkali kita perlu kekuatan Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Loh, bersekutu dengan Tuhan kan di mana saja. Tetapi ada waktu nggak? Ada tempat nggak? Untuk Tuhan hadir dalam hidup kita. Lewat apa? Doa dan firman. Yang katanya, seringkali kita dengar doa itu nafas. Benar nggak? Nafas hidup. Bayangkan kalau kita jarang berdoa, sama saja jarang bernafas. Rasanya gimana kalau jarang bernafas? Nafasnya jeda. Sesek ya? Mengkis, ngik, ngok, ya dan sebagainya. Kita perlu mengerti bahwa kekuatan kasih karunia itu memampukan kita untuk bisa tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu, khususnya dalam pelayanan yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kekuatan kita, Sakaria berkata, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan. Kekuatan kita adalah di dalam roh Tuhan. Amin. Sebab itu kita perlu penyertaan Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Supaya bukan dengan kekuatan dan gagah kita mampu menghadapi hidup ini. Amin. Kekuatan Tuhan. Siapa yang hari-hari ini pernah merasa lemah, males, ogah-ogahan. Perlu kekuatan Tuhan, anugerah kasih karunia itu menopang kita. Amin. Iya, hari-hari ini kalau kita sedang lemah, sedang putus asa, sedang kecewa, ingat, kekuatan kita bukan berasal dari kita, kemampuan kita, tetapi berasal dari Tuhan yang oleh kasih karunia-Nya menyertai kita, menopang kita, sehingga sampai hari ini kita ada, kita bernafas, bahkan kita bisa datang di tempat ini, tidak ada kursi yang kosong, hampir-hampir penuh, itu karena kekuatan kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Next. Iya. Yang kedua, dapat dipercaya. Supaya kita miliki dasar pelayanan yang jelas, kita harus dapat dipercayai. Katakan bersama saya, dapat dipercaya. 1, 2, 3. Jadi pengertian dapat dipercaya itu bertanggung jawab dalam pelayanan dan kehidupan. Firman Tuhan dalam ayat yang kedua di 2 Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Jadi kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Di suatu pantai ada seorang anak yang mendatangi seorang ibu. Dia bertanya kepada ibu itu, Bu, mohon maaf saya mau tanya, ibu ibadahnya di mana? Ibu itu menyebut, ya di gereja dong, di gereja A. Oh begitu ya Bu. Ibu tiap hari berdoa enggak? Anak itu tanya, berdoa, doa kan nafas. Oh baik Bu.
Ibu juga baca Alkitab. Tentu, karena firman itu iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kita harus baca Alkitab. Baik Bu, saya hanya nanya. Terima kasih, dia pergi. Tapi tak lama kemudian dia balik. Maaf Bu, saya mengganggu lagi. Oh ya, bagaimana? Tadi Ibu bilang baca Alkitab tiap hari. Lah yang dibaca itu dilakukan enggak? Ya tentunya. Kalau enggak dilakukan ya iman tanpa perbuatan mati dong. Ya. Untuk apa saya baca kalau, oh baik Bu, terima kasih. Bentar Bu, saya mau titip dompet. Dia titip dompet ke ibu itu. Saya mau main air gitu. Ternyata anak itu tidak kenal dengan ibu itu. Tapi dia bisa mempercayai, kenapa? Karena ibu itu melakukan firman Tuhan, jadi bisa dipercaya. Kadang seringkali kita menjadi orang Kristen, belum tentu melakukan firman Tuhan, sehingga tidak dipercaya, bahkan kurang dipercaya. Tapi saya percaya di tempat ini semua bisa dipercaya, amin. Ya, semua yang kita miliki itu, kata orang semuanya hanya titipan, titipan ilahi, benar gak? Bisa nggak kita dipercaya untuk mengelolanya? Iya. Oh, ada petugas parkir di Jenderal Sudirman itu, ada mobil, ada motor, dia nggak sombong kok. Karena dia berkata, semuanya hanya titipan ya. Itu sebabnya jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Biarlah kita dapat dipercayai. Sebab orang yang dapat dipercaya, dia akan dipercayakan lebih lagi. Amin, lebih besar lagi. Yang dari Tuhan. Itu sebabnya untuk kita tetap bisa melayani, kita harus bisa dipercaya. Apa yang kita katakan, itu kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Ya. Seringkali orang itu bisa berkata, tapi untuk melakukan kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Pernah enggak ngalami begitu? Kita ini bisa memberitahu orang, tapi apa yang kita beritahu itu hanya pemberitahuan, tapi kita tidak mengerjakannya. Ya karena berbicara itu mudah, ya. Tapi melakukan itu perlu tindakan, kekuatan oleh kasih karunia untuk kita bisa bertanggung jawab, dipercayai untuk tetap melayani. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap melayani. Sebagai ibu melakukan semuanya dengan segenap hati untuk suami, untuk anak-anak. Iya. Yang terbaik dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Amin ya. Yang biasa masak, biasanya masaknya dengan segenap hati ya. Benar gak? Kalau dinilai masakanmu kok kasinan loh, padahal tadi garamnya sedikit loh. Karena segenap hati kan, sudah sedikit kok bisa kasinan, mungkin terlalu semangat. Kalau dikatakan, wah kok kurang asin, loh padahal tadi sudah saya kasih banyak. Itu alasan. Tapi seringkali kita harus mengerti bahwa menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tantangan khususnya di masa-masa pandemi ini, dan saya percaya situasi ini akan lebih baik, akan makin baik kalau kita tertib, nurut, amin. Kita harus mematuhi prokes. Berapa M? 1. Manut, ya udah, gitu. Benar nggak Pak Nanang? Manut toh ya, ngikuti apa kata pemerintah. Sebab pemerintah itu berasal dari Tuhan yang membawa kita bisa menjadi warga negara yang baik. Karena begini, kita ini sebenarnya secara rohani punya kewarganegaraan surga, secara jasmani Indonesia. Ketika kita sebagai warga negara Indonesia hidup bisa dipercaya dengan nurut apa kata pemerintah, itu sebenarnya kita berlatih untuk nurut apa kata Tuhan. Yang kelihatan aja nggak nurut, bagaimana Tuhan berkata, hai anakku turutilah, nggak kelihatan Tuhan. Contoh saja, kalau di lampu merah gitu, kuning itu apa yang harus kita lakukan? Merah kan ada lampu merah, kuning, hijau. Kuning itu apa yang harus kita lakukan? Siap, ya. Siap untuk? Loh, siap untuk? Loh, ada yang kurang memahami warna mungkin?
kuning untuk siap tancap gas. Lah betul itu ya. Lo kuning kan belum merah, belum melanggar kan. Ya, tapi kadang sekarang itu kuning itu sebelum hijau ya, benar enggak? Tapi kadang kuning sebelum merah. Nah, karena kita ragu, kita harus memastikan dengan cara apa? Tancap gas. Benar enggak? Ya. Belajar untuk nurut ya, yang kelihatan sebagai warga negara yang baik. Amin. Yang paling sulit itu menjauhi kerumunan. Karena kita punya pedoman mangan ramangan kumpul, bener gak? Sebaiknya dibalik aja. Kumpul gak kumpul tetap mangan. Lebih enak. Ya, itu sebabnya kita belajar hari-hari ini. Untuk kita menjadi pribadi yang dipercayai. Amin. Cara kita bisa tahu kita menjadi pribadi yang dipercaya bagaimana? Contoh sederhana aja. Yang kelihatan, nggak usah yang tidak kelihatan. Ketika kita diberkati atau menerima uang begitu. Dengan apa yang kita terima itu kita gunakan untuk apa? Itu bukti kepercayaan. Kalau kita sembarangan, seperti ada seorang pemuda ini dapat pekerjaan dengan gaji 1 juta. Ini contoh nominal supaya jelas contohnya. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa 1/10 ini milik Tuhan. Berarti dari 1 juta 1/10 100.000. Agak ringan kan? Ya. Dapat promosi dia naik. Gajinya 5 juta. Ini contoh aja nominal ya. Oh Tuhan, terima kasih berkat-Mu dan milik-Mu adalah berapa berarti? 500 gitu. Dapat promosi lagi 10 juta gajinya. Ini berkat Tuhan. Tapi Tuhan, saya mau nego. Bolehkah mengembalikan 1/10 yang itu adalah milik-Mu, itu enggak banyak-banyak. Karena 1 juta itu kelihatan banyak banget gitu Tuhan. Boleh enggak? Tuhan enggak menjawab secara langsung, tapi menjawab secara lewat pekerjaan dia. Apa? Dia keluar dari pekerjaan dan dapat pekerjaan yang lain dengan gaji 1 juta. Loh Tuhan, kenapa saya mengalami penurunan? Katanya mengembalikan lebih sedikit. Ya ini sesuai dengan kemauanmu. Kan sedikit kan kembali kan? Berapa tadi? Berarti kembali 100.000 ini nominal aja. Seringkali kita tidak dapat dipercayai apa yang diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Dengan mengelola dengan cara yang salah. Itu sebabnya ini hanya contoh ya. Bukan sindiran, tapi contoh. Kita belajar untuk bisa dipercaya Tuhan. Lewat bagaimana cara kita mengelola. Tidak hanya uang, apapun juga. Itu sebabnya jadilah orang yang bisa dipercaya. Amin. Haleluya. Next. Ikut menderita. Pertanyaannya, untuk kita bisa melayani ternyata maksud Tuhan bukan ikut bahagia, tapi ikut menderita. Semua orang kalau ditanya, siapa yang mau ikut bahagia? Angkat tangan. Saya kembali bertanya, siapa yang mau ikut menderita? Lambaikan tangan. Sik Tuhan, anakku sik cilik. Ingat, ternyata ikut menderita itu prinsip untuk tetap kita melayani. Menderita yang bagaimana? Kesalahan kita, kemauan kita, keinginan kita. Ini penderitaan yang sebenarnya kita alami. Ikutlah menderita sebagai apa? Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi kita ini digambarkan sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Ini enggak mudah loh Bapak Ibu. Karena manusia itu cenderung apa? Memikirkan diri sendiri. Keperluannya, kebutuhanku, aku, semuanya aku dan aku.
Ada berapa banyak kita setiap hari ini memikirkan orang lain, lambaikan tangan? Atau hari-hari ini kita banyak memikirkan diri sendiri? Pekerjaanku, usahaku, keluargaku, anakku, suamiku, istriku, kucingku bahkan, dan sebagainya. Itu sebabnya kita mau belajar. Sebagai seorang prajurit, kita tidak memusingkan diri kita sendiri dengan soal-soal penghidupan. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan kita punya komandan yang luar biasa, Yesus Kristus, amin. Sehingga kita menjadi prajurit yang baik untuk berkenan kepada komandan kita, berkenan kepada Bapa, berkenan kepada Tuhan. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Karena hari-hari ini manusia cenderung egois. Benar gak? Kalau antri begitu pengennya nomor di depan. Hari-hari ini biasa antri gak? Sebenarnya antri itu melatih kesabaran. Saya juga beberapa kali itu ke Telkom itu antri. Padahal antrinya cuma satu. Tapi kan yang melayani dua, ada 2 meja begitu. Antri satu itu saya tanya, yang security-nya, loh itu kan harusnya meja 2, kenapa yang melayani satu? Oh yang satu izin. Terus saya lihat antrian satu kok ora barbar, ya saya pamit, maaf Pak saya cancel. Sebenarnya ketika kita antri, ketika kita menunggu itu menguji, melatih kita untuk tetap apa? Sabar ya. Seringkali kita, Tuhan saya pengen sabar, berilah aku kesabaran. Sebenarnya kesabaran itu latihan, bukan otomatis. Ada seorang yang berkuliah di Solo, dia orangnya enggak sabaran. Selama kuliah di Solo 4 tahun kurang lebih, itu dia naiknya bis kota, dan bis kota tahun 90-an itu jarang, jadi dia harus nunggu setengah jam, 1 jam tiap hari. Dan ternyata dengan melakukan itu setelah lulus dia menjadi orang yang sabar, padahal sebelumnya tidak sabaran. Karena latihan nunggu bis kota jadi sabar. Lah hari-hari ini kalau kita mau belajar sabar, latihan, antrian, nunggu, jangan pamit. Seperti saya pamit, bukan latihannya naik bis kota Mas ini bilang. Bukan. Belajar hari-hari ini kita sedang diuji soal kesabaran. Mau, karena janji Tuhan itu begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Nanti itu bagaimana caranya? Diam, nggak sedikit-sedikit pamit, sedikit-sedikit, ya, diam, tenang, menanti waktunya Tuhan. Lah, seringkali kita untuk menanti-nantikan Tuhan, kita nggak sabar, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ikut menderita, tidak usah memusingkan diri kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua soal-soal penghidupan itu akan ditambahkan. Jangan memusingkan diri sendiri. Kita ini sudah menghadapi kesulitan ini sudah cukup pusing. Kalau memusingkan tambah pusing, tidak ada obatnya. Ya. Obatnya adalah memikirkan orang lain, jangan memikirkan diri sendiri, karena Tuhan sebagai komandan kita akan mencukupkan apa keperluan kita. Yang kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut itu ternyata menderita, Bapak Ibu Saudara. Nurut, kesalahan manusia pertama, dosa yang dilakukan apa? Tidak nurut, ya. Katakan bersama saya, tidak nurut. 1, 2, 3. Ternyata nurut itu pekerjaan yang sulit ya. Contoh begini, kalau kita diperhadapkan di sebuah meja makan, lalu di meja makan itu ditutupi apa? Tutup saji begitu.
Lalu orang lain berpesan ketika kita duduk di situ, tolong jangan dibuka. Orang itu pergi, apa yang kita lakukan? Pancen dasar, memang gini, bukan pancen dasar. Memang dasarnya nggak nurut manusia itu karena dosa, bener nggak? Jangan dibuka. Orang yang berpesan pergi, belum sampai 2 meter sudah dibuka. Itu bukan dasar, tapi penyakit. Iya, orang itu kalau mendengar jangan itu malah dilakukan, benar nggak? Contoh, jangan khawatir. Ada kan firman Tuhan, jangan khawatir. Tapi pernah khawatir? Ya benar kan? Dilakukan kan? Jangan takut, ya kan? Jangan bimbang. Kalimatnya jangan terus itu, jangan itu dilarang. Tapi ya tetap bisa ya. Ya itu tadi karena nggak nurut. Ya, nurut itu menderita, itu sebabnya belajar nurut hari-hari ini. Anak nurut orang tua. Sekarang zamannya sedikit ada perubahan. Anak kalau diberitahu malah seringkali apa? Ganti memberitahu. Loh iki sing tua sing anake sing ndi sing boe sing ndi, ini contoh ya. Tapi kita mau belajar hari-hari ini untuk ikut menderita, tidak memusingkan diri, tetap nurut, dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bekerja keras, jadi tidak malas, amin. Rajin. Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bekerja keras itu rajin. Jadi suami yang rajin, jadi istri yang rajin, jadi anak yang rajin. Nah, hari-hari ini, maaf, tidak menilai orang, diri kita sendiri. Apa yang hari-hari ini kita lakukan, kerjakan, termasuk kategori rajin enggak? Halo? Dalam pekerjaan kita rajin enggak hitungannya? Karena ternyata bekerja keras itu sebenarnya bayar harga. Ya. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Seorang petani yang bekerja keras menikmati hasil usahanya. Yang pertama, jadi kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kerja keras. Presiden kita punya semboyan apa? Kerja. Iya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita bekerja keras itu artinya dengan segenap hati, segenap kekuatan, tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan yang memampukan kita, karena kita tidak pernah sendiri. Lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sebagai guru, sebagai apapun juga, sebagai pegawai, bahkan sebagai ibu rumah tangga, ternyata sebagai ibu rumah tangga itu tidak mudah. Saya itu bisa pasang perlengkapan rumah tangga macam-macam, misalnya contoh masang apa ya, mesin cuci dipasang nggak ya? Maksudnya alurnya. Jadi mesin cuci yang diperlukan apa kalau sebuah mesin cuci? Keran untuk masuknya air, untuk keluarnya air ya. Saya bisa masang semuanya. Jadi membuat jalur keran untuk masuk, terus pembuangannya saya buatkan bisa. Tapi saya disuruh mengoperasikan mesin cuci. Bingung, saya pernah mencobanya. Dimarahi sama istri, keliru. Kelirunya saya puter terus langsung saya jemur gitu. Jadi saya bisa melakukan sesuatu tetapi tidak bisa melakukan segalanya. Yang bisa ternyata ibu-ibu yang bisa melakukannya. Saya bisa ngebor, masang itu apa? Perlengkapannya, pipa-pipanya, tapi untuk mengoperasikan mesin itu, sebenarnya kalau belajar bisa ya, tapi karena tidak pernah, ya belum bisa, tapi nanti mungkin bisa belajar. Sederhana aja, waktu saya tinggal di sini di Pasuri, saya 1 kali pun belum pernah masang LPG, bener nggak tante? Karena nggak bisa, keliru, orang murah di Pasuri. Tapi sekarang ahlinya ahli, itu masang,
cuma masang aja. Iya, selalu saya. Jadi semuanya perlu proses, ya. Sebab kita ini tidak serba bisa, kita perlu orang lain, ya. Tapi kalau kita bekerja keras, kita bisa melakukan, termasuk melayani, ya. Melayani itu perlu kerja keras, tidak memusingkan diri, nurut, dan yang terakhir, next, setia, ya. Tekun dan setia. Jadi kesetiaan kita itu diuji oleh waktu, bertekun, bertahan sampai kesudahannya, dan setia. Ada berapa banyak kita melihat saudara kita yang sudah tidak ketemu kita karena pindah, ya. Tapi kita sampai hari ini masih bersekutu, bisa bertemu karena setia, bertekun. Jadi ketekunan itu akan mengakibatkan apa? Kita mengalami kemuliaannya bersama dengan Dia. Kesetiaan kita membuat kita mengalami setiap janjinya hari lepas hari. Sampai akhirnya kita bisa menikmati hasil akhir. Sampai akhir hidup kita punya rumah di surga. Amin. Ada banyak orang pengen masuk surga, ini pertanyaannya. Tapi kalau disuruh masuk sekarang kok nggak mau ya? Mau masuk surga nggak? Mau masuk sekarang? Jangan, saya masih banyak waktu, nanti. Ya, bukan soal masuk dan tidak masuk surganya. Kita harus setia. Amin. Katakan bersama saya, setia. Ketika kita bertekun, kita setia, maka apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, ada upah yang menanti, ya. Jadi upahnya bisa di dunia, tapi juga bisa di surga. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu sepertinya tidak ada hasilnya, ternyata mungkin hasilnya nanti di surga. Amin. Jadi jangan pernah sesali pelayanan kita, apa yang kita kerjakan dengan kerja keras, karena setiap jerih payah kita tidak sia-sia, dan apa yang kita lakukan ada upahnya. Sekalipun mungkin di sini tidak kelihatan, tapi pasti ada upahnya. Minimal upahnya di surga nanti. Amin. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu, di surga nanti berpakaian putih, atas kepala apa? Bermahkota emas. Ya, upah kita besar di surga. Jadi jangan pernah menyesali apa yang kita lakukan, pelayanan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi jemaat naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Kasih sejati, kemanakah Kamu saat pada datang yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Bersama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau memberi kekuatan yang baru, Tuhan, untuk kami tetap melayani lebih sungguh. Terima kasih hadirat-Mu yang memampukan kami, yang menguatkan kami, untuk kami setia bertekun sampai akhir. Sebab kami tahu jerih payah kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu. Haleluya. Ora malama sikini amaranalamu. Yesus yang hadir memampukan kami melangkah, melayani lebih sungguh. Ini amaranalamu, renalamu. Haleluya. Tuhan yang memberi kekuatan menghadapi apapun juga. Kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang menolong, yang memampukan kami melangkah. Terima kasih Tuhan, melayani lebih sungguh seperti Engkau melayani. Yesus, mampukan kami. Kaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan. Engkau segalanya Tuhan. Mampukan kami melangkah untuk tetap setia dalam panggilan-Mu, Yesus. Ikan amarana lama. Apapun keadaan kita, biarlah kita tetap setia dan terus menantikan kekuatan kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Biarlah kita dimampukan ikut menderita. Sebab ketika kita tidak memusingkan diri, kita mentaati peraturan firman Tuhan, kita taat nurut, dan hidup kita bekerja keras dengan rajin, setiap jerih payah kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Ada upah yang besar yang menjadi bagian kita, yang diberikan Tuhan lewat pekerjaan, lewat kehidupan kita. Oh, Ramalah.
hari-hari ini kita perlu kekuatan dari Tuhan menghadapi situasi yang tidak mudah. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang terus memampukan kami berjalan. Amin. Menghadapi hari depan, tetap kuat, tetap setia, tetap bertekun di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih melawat jemaat-Mu, melawat kami semua, supaya kami boleh mengalami kehidupan yang tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kami, dan kami mengalami upah yang dari Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kembali pada pagi hari ini kami datang. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang masih memberikan kesempatan kepada kami yang ada pada pagi hari ini. Untuk kami memuji, menyembah Engkau. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melayani pekerjaan-Mu. Kami boleh melayani Engkau. Sungguh ini anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, betapa baiknya Engkau bawa kami terus hari-hari ini, untuk kami lebih mengasihi Engkau, untuk kami terus membawa hidup kami lebih dekat denganmu, supaya setiap hari, setiap saat Tuhan, kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktunya singkat untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi. Oleh sebab itu ya Bapa, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk terus bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami juga datang pagi hari ini. Kami mau berdiri atas bangsa kami.
Kami mohon Bapa, anugerah-Mu buat bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, berdoa untuk wakil, para menteri. Kami berdoa untuk Polri, untuk TNI, untuk semua Tuhan yang ada di bangsa ini, yang memimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan kepada beliau-beliau semua ini Tuhan hati yang takut kepada Tuhan, supaya setiap keputusan yang dia ambil dasarkan takut akan Tuhan, membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Kami berdoa Tuhan, berkati bangsa ini, berkati kota kami Salatiga Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan hari-hari ini bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk penginjilan-penginjilan yang diadakan oleh hamba-hamba-Mu hari-hari ini, melalui apapun juga, baik melalui sosmed Tuhan. Kau berkati setiap berita-berita firman, berita Injil yang disampaikan. Kami percaya Tuhan, amanat agung Tuhan, agar supaya berita ini sampai ke ujung bumi dapat digenapi. Oleh sebab itu Engkau berkati semua pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu. Setiap berita Injil yang disampaikan Engkau urapi Tuhan, supaya setiap kata, setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut hamba-hamba-Mu boleh memberkati setiap telinga yang mendengar, memberkati setiap mata yang melihat, dan mereka boleh percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat dunia. Tuhan, kami rindu agar supaya sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa berita ini sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki Engkau Tuhan kami, Yesus selaku juru selamat satu-satunya. Oleh sebab itu terus teguhkan iman percaya kami, supaya hari-hari ini kami tidak bimbang, kami tidak goyah dengan situasi yang sedang terjadi, dengan goncangan yang terjadi, tetapi membawa kami hari-hari ini untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mempercayai Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguhnya, karena kami sungguh yakin akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan mengecewakan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa padamu untuk tetangga sekitar gereja ini semuanya. Tuhan, kiranya Engkau pakai kami yang ada di tempat ini untuk menjadi berkat, supaya benar-benar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan oleh tetangga sekitar gereja ini, RT 4, RT 3. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Tak lupa pada kesempatan ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, dari Gembala Sirang, seluruh staf penggembalaan. Tuhan urapi. Tuhan, biar pengurapan yang baru setiap hari turun atas mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka. Pembukaan rahasia firman Tuhan buka lebih lagi dan lebih lagi, supaya jemaat di tempat ini terus bertumbuh, lebih mengasihi Tuhan, mengerti Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan pelayan-pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini, baik yang di bagian musik, WLs, singer, penari. Oh Tuhan, penerima tamu yang di sound, Tuhan, kami berdoa kepada mereka semua. Tuhan berkati juga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati sekolah kuliah mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih dari semua itu kami mohon di hari-hari yang jahat ini, kami mohon perlindungan daripada-Mu, karena kami tahu hanya tangan-Mu yang sanggup melindungi setiap kami dari segala virus-virus yang hari-hari ini sedang merajalela. Kami percaya tangan Tuhan cukup kuat untuk menopang, untuk melindungi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang hadir pagi hari ini kami percaya Tuhan berkati. Baik yang baru, yang sudah lama, semua akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bersyukur kami boleh datang di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau terus dimuliakan lewat pujian, lewat penyembahan kami, bahkan lewat hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan undur diri dari tempat ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak sekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang melimpah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.